Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa la kunta fadlan qalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqal adzim. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khutbah Jumat yang pertama kami sampaikan, selaku khatib, saya senantiasa berwasiat untuk pribadi saya dan kepada seluruh jamaah semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar iman, dengan sebenar-benar takwa, dengan senantiasa kita ikuti, kita tetapi semua perintah dan larangan Allah dan Rasulnya dengan sepenuh jiwa. Salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan kepada semua sahabat termasuk kita bersama sampai di yaumil akhir. Amin. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan sebuah fenomena yang cukup, dalam bahasa saya, cukup meresahkan. Sejumlah survei sudah menunjukkan hal ini. Kami hendak menyampaikan tentang fenomena yang dikenal dengan istilah agnostik. Agnostik itu dari bahasa Yunani yang berasal dari kata A itu artinya tidak. Gnostik nanti berasal dari kata Genesis, gnostik, yang maknanya adalah pengetahuan. Artinya kelompok ini memahami tanpa sebuah pengetahuan, tanpa diikuti sebuah fakta yang autentik, maka kemudian sesuatu tersebut dianggap tidak berguna, bahkan kemudian mohon maaf bisa diabaikan. Ketika kita bicara agnostik, mohon maaf, yang paling mendapatkan hantaman paling luar biasa adalah agama. Karena agama itu memberikan porsi pengetahuan yang dalam tanda kutip tidak bisa diobservasi. Dalam bahasa sederhana, ada persentase ruang agama itu diisi oleh pengetahuan yang berbasis keimanan, bukan berbasis pengetahuan faktual. Di abad masyarakat yang semakin mengedepankan prinsip ustud, kebenaran pasca kebenaran, kita tidak bisa pungkiri agama mendapatkan serangan sangat serius. Survei yang dilakukan oleh Pew Research Center di Amerika Serikat ataupun survei yang dilakukan oleh IPOS Religious and Social Organization
menunjukkan rata-rata penduduk dunia mulai mendeklarasikan sebagai orang yang tidak berafiliasi agama, mencapai angka 29%. Di tahun 2023, Pak Presiden Jokowi sempat mengungkapkan fakta ini. Bahkan di Indonesia angkanya lebih dari rata-rata dunia. Sedangkan Indonesia itu dianggap sebagai negara yang religius. Tetapi angka untuk orang memilih tidak berafiliasi agama itu sudah mencapai angka 34%. Arab Saudi sebagai pusat pengetahuan Islam, jumlah pengikut agnostik sudah mencapai angka 14%. Turki sebagai salah satu negara yang pernah menjadi warisan kekayaan dunia Islam dengan khilafah Turki Utsmani, penduduk Turki yang berafiliasi kepada agnostisme mencapai angka 55%. Fakta ini cukup meresahkan bagi organisasi dakwah sebagaimana, mohon maaf, Muhammadiyah. Ada kecenderungan ketika kita mensikapi ini, maka saya mensitir satu ayat yang mungkin bisa mewakili tentang bagaimana kita harus bersikap. Surat Al-Imran 159. Ayat ini bercerita tentang, mohon maaf, bisa jadi Rasulullah ketika itu kalau mengikuti hawa nafsu akan marah. Kenapa marah? Kaum muslimin mengalami kekalahan yang luar biasa di perang Uhud. Kenapa kalah? Apakah karena salah strategi? Bukan. Strategi sudah benar. Kenapa kalah? Karena disobedient. Karena ketidakdisiplinan kaum muslimin ketika itu, yang diberikan amanah untuk terus berada di puncak bukit Uhud untuk memantau perkembangan. Di periode awal perang Uhud kaum muslimin menang telak. Akan tetapi kemudian di periode kedua, para pasukan pemanah yang mendapatkan mandat untuk tetap berada di atas kemudian tergoda untuk turut serta dengan asumsi perang sudah selesai, sehingga mandat kita sudah selesai, dan itu dimanfaatkan oleh Panglima Quraisy ketika itu, Khalid bin Walid, untuk memukul umat Islam, dan umat Islam akhirnya kalah dan Rasulullah terluka, bahkan dikabarkan meninggal dunia. Bagaimana perasaan Rasulullah ketika diingkari, tidak ditaati oleh umatnya? Dalam bahasa Jawa sangat mungkin Rasulullah itu gembedek. Kalau orang Jawa, kalau orang sudah gembedek, kalau orang sudah panas hati, panas jiwa, orang Jawa mengatakan, menggunakan kata, mohon maaf, muntap. Bukan mantap, tapi muntap. Muntap itu ekspresi orang Jawa untuk menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Andaikan Rasulullah itu manusia biasa seperti kita, kalau rencana sudah kita susun dan ternyata kemudian gagal total karena ketidakdisiplinan di antara kita, pasti kita akan mencari kambing hitam, dan kambing hitam itu akan kita perlakukan dengan semena-mena. Maka ayat ini ayat penentang Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan qalbal qawli lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kalau bukan karena bimbingannya Allah, niscaya kamu akan marah
niscaya kamu akan memiliki hati yang kasar, yang menyebabkan orang, mohon maaf, akan lari dari kamu. Maka maafkanlah mereka, maka mohon ampunkan mereka, maka ajak omong mereka. Fa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah nanti mencintai orang-orang yang mohon maaf, orang-orang yang bertawakal. Ini saya kaitkan dengan fenomena kalau jamaah mencoba mencermati sebuah akun TikTok. Saya tidak perlu sebut akun TikTok dengan terang-benderang, berinisial Aki. Ini memiliki subscriber, follower lebih dari 20.000. Hampir setiap hari melakukan live streaming. Jumlah viewer setiap melakukan live streaming itu rata-rata di atas 200 orang dan aktif. Mereka mengembangkan narasi untuk menolak agama dengan menggunakan asumsi agama sudah tidak produktif. Persis dengan tatkala ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud. Kenapa? Perang Uhud ini masih dipimpin oleh Rasulullah. Perang Uhud ini Rasulullah masih bisa berdoa. Kalau Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, kalau Islam memang agama yang paling hebat, maka niscaya Rasulullah tidak pernah kalah. Sebagaimana dalam perang Badar, pasca perang Badar banyak orang masuk Islam, tapi pasca perang Uhud ada gerombolan sekelompok orang mau murtad. Karena apa? Oh, ternyata Rasulullah sudah tidak sakti lagi, doanya sudah tidak diijabah oleh Allah lagi, sehingga kemudian banyak orang berkeinginan untuk keluar dari Islam. Hari ini gelombang untuk keluar dari Islam juga banyak. Kita nggak bisa pungkiri, kalau jamaah-jamaah di kampung-kampung, populasi jamaah berbasis, mohon maaf, generasi muda semakin sempit, semakin sedikit. Apakah ini fenomena agnotisme sudah mulai masuk di kalangan kaum muslimin di masjid-masjid kita? Kita nggak bisa pungkiri, memang kenyataannya hari ini agama tidak produktif. Kita harus jujur. Seumpama kita bicara Islam, apakah Islam itu bisa membangun perdamaian? Indeks perdamaian Global Peace Index menempatkan tidak ada satupun negara muslim sebagai negara yang paling damai. 10 negara paling damai itu tidak ada satupun mewakili muslim. Kalau kita bicara tentang indeks, mohon maaf, persepsi korupsi, dari 10 negara terbaik yang bebas dari korupsi, tidak ada satupun yang mewakili negara-negara yang penduduk muslim. Kalau kita bicara, mohon maaf, dalam konteks Islam itu agama yang memiliki maqasid syariah untuk hifdzul mal, untuk membangun kesejahteraan. Kalau kita bicara indeks Human Development Index, indeks pembangunan manusia, tidak ada satupun negara muslim yang, mohon maaf, menempati 10 besar negara paling bahagia, negara paling makmur. Tidak ada satupun. Kita tidak bisa pungkiri banyak anak-anak muda yang hari ini lebih mengedepankan pengetahuan rasionalitas, bukan pengetahuan iman. Dalam bahasa Jawa, nglewat. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, sebagai para pihak yang akan mengemban risalah dakwah ini? Maka kita harus mengikuti template-nya Rasulullah. Para anak muda harus kita rangkul, kita maafkan mereka, jangan bully mereka, jangan asingkan mereka.
Kita mohonkan maaf pilihan-pilihan mereka kepada Allah. Bisa jadi karena kita kurang mendekat mereka. Mari kita ajak mereka untuk bermusyawarah. Wasawirhum fil amr. Kita ajak mereka untuk bermusyawarah, agar kemudian kita bisa rumuskan sebuah cara-cara terbaik untuk merangkul kembali para putra-putra kita menjadi kelompok-kelompok mujahid yang akan bisa melangsungkan dakwah Islam ini. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbika fil arham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, pada khutbah kedua ini mari kita senandungkan doa agar kita bersama bisa membimbing para putra-putri kita, menyelamatkan para putra-putri kita menjadi generasi rabbani, menjadi generasi yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baik cinta. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.